sesi hari ini akan diisi dengan banyak update-update dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya beberapa minggu terakhir, 1 sampai 2 bulan terakhir ini ya, mengenai mengarah ke depan Nagaya ini akan seperti apa ya. Tentunya beberapa dari Anda pasti sudah membaca ya announcement ya yang datang dari website, kemudian Anda juga tadi sudah banyak yang melakukan countdown ya bahkan ya. Ini luar biasa sekali, hari ini akan kita bahas secara detail jadi Anda mendapatkan kejelasan. Ya, kedepannya apa nih sebagai holder Nagaya, apa yang bisa kami harapkan? Ya, apa yang bisa kami lihat akan terjadi? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Ya, tapi tentunya saya tidak sendiri ya, dimanapun Anda berada, saya tidak sendiri. Ya, karena kalau saya yang bawakan sesinya sampai selesai, takutnya Anda bosen. Betul nggak? Bosen nantinya, ya. Ya, jadi lebih baik saya ditemani saja, ya, agar bisa TikTok. Ya, bukan TikTok aplikasi ya. Oke, tapi sebelum saya ajak yang akan menemani saya hari ini, boleh tolong dikirimkan via chat ya. Hari ini dari mana saja Anda berasal. Ya, tolong digunakan via chat ya, dari mana saja Anda berasal. Nanti saya mau menyapa Anda, dan yang bisa dijalankan kameranya silakan dijalankan. Saya ingin berinteraksi dengan Anda. Ya, selamat malam. Yang kameranya dijalankan, selamat malam semuanya. Ada Pak Saipudin, ada Pak Kang Warta, Pak Firman, Pak Ketut Darmawan, Bu Aleta, Pak Sarjono, Pak Wisnu, Pak Niko, Pak Ahmad, Pak Yons, Pak Ade, Pak Afro, Pak Hisham, Bu Sumini, Bu Fanda, Bu Yani, Bu Karlinda, Bu Sita, Pak Sarbini, Pak Joriwi, Bapak atau Ibu Sarjana ya, selamat atas sarjananya, Pak Muklis, kemudian Bapak atau Ibu ya, Indriani Winoto, Pak Agus, Pak Komang, Ibu Ina, Pak Cecep, Pak Walmuzi Rahman, selamat malam, Pak Solihin, Pak Luis, Pak Ahmad, Pak Irsan. Wah, hari ini banyak sekali menjalankan kameranya ya, luar biasa. Oke, selamat malam ya, selamat petang dimanapun Anda berada. Oke, oh ternyata sejauh ini sudah ada dari beberapa negara ya tentunya ya. Dari Malaysia, dari Singapura, dari mana lagi nih? Malaysia, Singapura, Malaysia pun ada yang East Malaysia, selamat malam ya. Saudi Arabia, Vietnam, Filipina, Indonesia, ya, luar biasa, ya. Hong Kong, ya, sejauh ini sudah 6 negara, ya. Tentunya akan lebih banyak yang akan masuk, ya. Kita keluarga global, ya. Kita nanti akan menyapa lebih banyak, ya, teman-teman kita dari berbagai negara. Sementara saya ucapkan selamat malam dulu dimanapun Anda berada. Ternyata yang menjalankan kamera lebih banyak dari yang saya bayangkan ya. Oke, baik. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita langsung masuk ke daging. Hari ini apa saja yang akan kita bahas, apa saja update-update, dan seperti apa Anda bisa mengharapkan ya, excitement apa ya, kejutan-kejutan apa yang bisa Anda harapkan sebagai Nagaya holder ke depannya. Kita akan bahas bersama-sama hari ini. Untuk itu mari saya panggilkan Business Development Manager untuk Nagaya, yaitu Pak Yunias. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Dani. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, meskipun agak capek sebenarnya ya, Pak Dani ya. Waduh, kenapa nih, Pak? Oh iya, banyak PR, banyak pekerjaan rumah. Oh iya, benar. Harus kita selesaikan ya. Tapi senang karena pada kesempatan malam ini bisa kembali berjumpa, menyapa dengan teman-teman holder di manapun berada. Betul sekali, Pak. Ya, jadi ya bagi teman-teman yang kayaknya kok Pak Dani ini kurang sehat, kurang enak badan gitu ya. Pak Yunus juga kelihatannya lelah gitu ya. Ini kita punya banyak PR, Bapak Ibu. Banyak sekali PR kita. Ya, jadi kita harus selesaikan nih sebelum akhir tahun PR-PR ini, tapi kita lakukan semua juga untuk Anda, ya, untuk holder dan untuk Nagaya tentunya. Oke, baik. Pak, kita terakhir kali jumpa kayaknya sudah cukup lama ya, Pak ya? Ya, sekitar 3 jam yang lalu sepertinya ya. Ya. Ya, jadi saking banyaknya PR kita ya, sampai hampir setiap hari harus jumpa kita beresin ya. Tapi tidak masalah ya, karena kita mau menyongsong Nagaya ini ke depannya, kita harus
melakukan yang terbaik ya agar Nagaya ini bisa menjadi pionir dan contoh ya di market global tentunya. Wah, itu sudah kisi-kisi tuh ya, Pak ya. Iya, betul, betul sekali, Pak Dani. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke materi-materi yang memang sudah kita persiapkan untuk kita bagikan hari ini, Pak. Ini dari jam berapa tadi ya? Dari sekitar jam 4 sore, di waktu Indonesia ya. Jadi sudah banyak yang melakukan countdown, Pak. Oh Ya. ya? Iya, countdown ya. Countdown ini berarti menghitung mundur. Ya, dan ini di berbagai, saya lihat yang saya perhatikan ya, saya lihat dari berbagai WA group, dari berbagai Telegram, bahkan di Telegram Nagaya Holder Community pun ya, semua melakukan hitung mundur. Ini hitung mundur mengarah ke apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Iya. Jadi Pak Dani dan teman-teman ya, sekali lagi selamat malam. Senang kembali bisa jumpa dengan Anda semua ya, karena sudah beberapa Jumat kelihatannya kita harus tidak bisa tampil. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang sedang kami harus fokuskan ya, kami konsentrasikan. Nah, jadi karena kebetulan waktunya memang tidak bisa digeser-geser, sehingga sesi Zoom maupun voice chat ada beberapa kali ya, akhirnya kita tiadakan. Tapi bersyukur malam hari ini kita bisa kembali berjumpa. Nah, terkait dengan pertanyaannya Pak Dani tadi, terus terang saya malah belum lihat itu, Pak Dani, yang... Oh, belum lihat ya, Pak ya? Belum. Siapa saja yang menghitung mundur ya? Oke, kalau begitu saya lihat ya, teman-teman ya. Oke. Berarti mungkin Pak Yunias tadi sedang beristirahat. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Menghitung mundur ke arah mana, Pak? Menghitung mundur ke sini, Pak. Ya. Oh, oke. Ya. Ya. Oke, jadi per hari ini Pak ya 5 juta sekian ya, 5 juta sekian, 5.000 sekian menuju 6 juta Nagaya terjual. Ya makanya hari ini WhatsApp grup Pak saya juga tadi sempat beristirahat ya Pak ya setelah kita meeting sebentar ya mempersiapkan buat sesi hari ini. Saya bangun-bangun kok WhatsApp grup saya tiba-tiba berisik gitu ya. Bukannya sehari-hari sebelumnya itu nggak berisik, hari ini tapi ekstra berisik Pak. Coba ada apa gitu ya. Oke. Berarti ada dua nih Pak, ada dua jenis teman-teman yang menghitung countdown-nya ini, ya, menghitung mundurnya ini. Yang pertama terkait target 6 juta, ya, target 6 juta. Nah, yang kedua adalah target menuju exchanger. Oke, berarti ada dua yang dikejar ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk bagi Anda para Nagaya holder ataupun calon Nagaya holder yang masih belum mengetahui, ini sedikit update ya. Yang pertama adalah mengenai proyek kedua ya. Kita kian mendekati proyek kedua yaitu adalah 5.000 sekian ya, 5.000 sekian lagi Nagaya terjual, kita akan mencapai proyek yang kedua. Ya. Jadi kita akan sangat excited ya. Ini tapi ya tolong kita harus ekspektasi kita harus clear ya. Gak mungkin 6 juta kita capai langsungnya besok benefit proyek dibagikan 2 kali gitu, tidak mungkin. Ya proyek harus kita harus cari dulu, kita cari sudah ada ya, sudah ada beberapa alternatif, kita harus jalankan dulu proyeknya, kemudian proyek menghasilkan dan baru kemudian akan membagikan kepada Anda benefit. Ya, yang pasti ketika 6 juta terjual yang saya dengar Pak, pengumuman akan langsung dibuat. Ya, bahwa kita punya betul sekali. Proyek kedua dari Nagaya Technologies. Oke. Nah, ini yang pertama, Pak. Ya, ini juga cukup exciting ya untuk kita kejar ya. Ya, betul sekali, Pak Dani. Karena tentunya ini yang ditunggu-tunggu ketika kita berhasil menyelesaikan tahapan 6 juta, ya, maka secara teknis nanti perusahaan ya kita akan mengumumkan Pak secara resmi tentunya di channel-channel resmi Nagaya ya. Di sana akan ada pemberitahuan. Lalu kemudian tentunya kami akan melakukan persiapan-persiapan ya untuk mulai mengeksekusi proyek kedua ya. Jadi teman-teman akan ada banyak update tentunya
proyek kedua itu akan seperti apa, dimulainya kapan, tentunya nanti kami akan beritahukan ya, termasuk yang ditunggu-tunggu Pak Dani, ekspektasi kapan ya profit sharing dari proyek kedua ini akan dibagikan untuk pertama kalinya tentunya. Nah tentu akan ada update juga. Betul sekali ya. Jadi nanti Anda bersiap-siap ya karena akan ada update. Ya, jadi nanti proyek kedua ini dimulainya kapan? Proyek kedua ini akan di bidang apa? Ya sebenarnya kita sudah hampir mengetahui ya akan proyek kedua ini akan beroperasi di bidang apa ya. Kemudian nanti dimulainya kapan dan tentunya kapan profit benefit dari proyek ini akan dibagikan kepada Nagaya holder dimanapun Anda berada. Ya, jadi ditunggu saja update-nya. Dan yang saya asumsikan Pak, ini mungkin nanti momentumnya akan mendekati Nagaya menuju ke milestone selanjutnya. Ya, ini akan dekat-dekat nih Pak sepertinya Pak. Jadi momentumnya pas ya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Iya, Betul oke. sekali Pak. Ya, jadi ditunggu teman-teman ya. Ini adalah kabar baik bagi kita semua ya. Kita sama-sama berjuang ya dari seluruh dunia tentunya ya holder Nagaya dari seluruh dunia kita sama-sama berjuang. Kita kejar dan kita sudah hampir dikit lagi kita sampai. Ya, jadi terus kita kejar. Ya, tentunya bukan cuma ini saja ya kabar baik yang kita terima sebagai Nagaya holder hari ini. Tentunya ada kabar yang lebih wow, yang tentunya datang di awal bulan Agustus ya. Nah, apa itu Pak kabarnya Pak? Ya, selain tadi ada proyek kedua akan segera dimulai, ya segera kita laksanakan. Apa nih Pak kejutan yang kedua Pak? Ya, oke. Kejutan kedua ini sebenarnya terkait dengan apa yang sudah berulang-ulang ya disampaikan sejak awal tahun 2023 ya bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita akan berjuang habis-habisan ya untuk merealisasikan target exchanger ya dan kabar baiknya adalah kita segera akan merealisasikan itu di Desember, di awal Desember ya ataunya ini kelihatannya lebih baik Pak Dani bisa sampaikan ya sekaligus mungkin bisa kita tunjukkan Pak Dani Boleh, boleh. pengumuman resmi yang bisa diakses oleh siapapun lewat website resmi kita ya. Kelihatan ya layar saya ya Pak ya. Kelihatan sekali Pak. Ngomong-ngomong luar biasa nih Pak ya, hari ini 140 peserta sudah masuk ya. Selamat datang dimanapun Anda berada ya. Selamat datang di sesi hari ini. Itu belum termasuk yang nobar Pak Dani. Oh iya, ada yang nobar juga. Selamat malam yang nobar ya. Ya. Oh, saya jumlahnya saya cek tadi di atas 40 ya, sudah di atas 40. 200 ya. Saya berharap Pak suatu saat nanti teman-teman Nagaya nobarnya di stadium bola gitu ya Pak ya, biar seru ya. Ya. Oke, baik. Ya, bagi teman-teman yang masih baru ya di Nagaya, bagi baru pertama kali ataupun bagi Anda yang sudah mengikuti update-update dari Nagaya, Anda bisa langsung masuk ke www.nagaya.co dan Anda akan diarahkan ke www.nagaya.tech. Ini sama saja. Ya. Nagaya.co akan diarahkan ke Nagaya.tech dan Anda bisa masuk nih ya. Anda bisa lihat di sini. Ya, di sini adalah kolom yang bertuliskan important. Ya, Anda lihat ya, dia muter terus ya. Beritanya berputar terus. Anda tinggal klik, ini saya hapus dulu. Anda klik, ya. Anda klik more. Anda akan dibawa ke bawah. Anda lihat berita yang paling pertama, ya. Adjustment to initial coin offering, Nagaya initial coin offering yang berarti penyesuaian dari ICO Nagaya. Ya. Oke, ya, jadi di sini ini bisa Anda baca ya, Anda bisa masuk ke Google Chrome dan Anda bisa auto translate ke negara manapun ya, bahasa manapun dimanapun Anda berada ya. Di sini ya kita bisa baca sama-sama ya. Due to the unexpected outbreak of COVID-19 pandemic in the last 3 years, almost all individuals and organizations have been hit hard ya, is no exception. Jadi 3 tahun terakhir ini memang COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup serius terhadap semua bisnis, termasuk dengan Nagaya.
ya. Jadi banyak mengganggu kita punya planning, banyak mengganggu kita punya aktivitas, ya, dan sebagainya. Ya, oke. Ini siapa yang coret-coret? Tolong jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret di tempat di layar saya, tolong. Terima kasih. Ini harus dirubah berarti settingsnya ya. Sebentar. Oke, ya, saya akan rubah dulu. Oke, baik. Ya, sekarang tidak bisa. Oke. Ya, jadi after careful deliberation, reach a consensus to review and adapt the previously laid out plans. Ya, jadi karena beberapa satu dan berbagai hal, ya, ini ada perubahan, adjustment, bukan perubahan ya, lebih ke penyesuaian terhadap rencana dari initial coin offering dari Nagaya. Ya, ada penyesuaian. Jadi yang pertama, penyesuaian yang pertama adalah soft cap atau ICO akan di-adjust ke 10 juta Nagaya. Ya, yang berarti kriteria pertama untuk Nagaya listing di exchanger bukan lagi 11.250.000. Ya, kita target sales yang kita kejar untuk bisa diizinkan listing di exchanger bukan lagi 11.250.000, melainkan berapa? 10 juta. Oke, kok bisa? Nanti kita akan jelaskan logikanya. Ya, itu yang pertama. Ya. Furthermore, ICO stage will subsequently end once the adjusted soft cap number is reached or by 30 November 2023, whichever is earlier. Yang berarti angka ini tercapai atau pada tanggal 30 November 2023, yang mana lebih dahulu, ya, periode ICO Nagaya akan berakhir. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, 10 juta Nagaya, penjualan Nagaya tercapai, atau 30 November 2023, yang mana lebih dahulu, ya, ICO dari Nagaya Technologies untuk koin Nagaya akan berakhir. Yang berarti apa? Setelah 30 November 2023, paling terlambat ya, paling terlambat. Setelah 30 November 2023, Nagaya akan bersiap-siap untuk proses listing di exchanger. Ya, jelas ya? Clear ya teman-teman ya? Ya. Oke, ya, ini jadi saya tekankan sekali lagi ya. Nah, ini juga informasi ini akan tertera di versi white paper kita yang terbaru dan tentunya akan kita update kepada Anda. Ya, akan kita update. Tentunya kita akan tetap memegang teguh kita punya value ya, berarti kita punya fundamental, yaitu membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Oke, ya, itu adalah kabarnya, Pak. Saya mau lihat coba ini bagaimana nih respon teman-teman. Semangat kah? Excited? Happy? Bagaimana? Happy? Bagaimana kabarnya? Oke. Semuanya menyambut dengan happy ini, Pak. Ya, apakah kita siap menyambut exchanger di akhir tahun ini? Siap? Siap kita hantarkan anak kita ini Nagaya ya, bayi kita yang kita sayangi, yang selama, ya kalau kita perusahaan sudah 5 tahun ya, berapapun Anda berada di Nagaya, anak kita bersama ini kita hantarkan menuju exchanger, dan kita jaga baik-baik agar nilainya oke, dan kita menjadi standar baru. Ya, kita menjadi pionir, ya, kita menjadi benchmark baru untuk aset kripto dan aset digital di seluruh dunia. Apakah kita siap? Nah, itu baru semangat yang baik. Ya, silahkan gunakan fitur chat ya. Oke, saya lihat di chat Pak ada yang happy, ada yang saya sih berharap kalau bisa lebih panjang ya Pak ya, karena belum cukup nagayanya. Tapi ya sudah lah ya, ini kabarnya. Bagaimana Pak? Oke, ya, tentu harus kita sambut ya dengan gembira. Kenapa? Karena memang tidak ada aset kripto dibuat ya tanpa
target untuk kita satu saat ada di exchanger, ya. Bahkan kalau bisa, ya, seperti yang Pak Dhani sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu, sepertinya Nagaya ini bisa nih didaftarkan untuk menjadi calon apa ya, pembuat sejarah di Guinness Book of Record gitu ya. Kenapa? Karena ICO terpanjang, ICO terlama selama 5 tahun. Ya, tetapi teman-teman, ini semua kenapa kita lakukan adalah dengan satu tujuan, ya, agar kita benar-benar memberi fondasi yang kokoh, ya, fondasi yang kuat. Dan mungkin nanti Pak Dhani juga bisa cerita lebih lanjut, ya, karena kami sedang berproses bertemu dengan beberapa exchanger, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar, dan rata-rata teman-teman, rata-rata, ya, ketika mereka melihat bagaimana Nagaya mempersiapkan ini, ya, ada bahkan satu statement yang saya dengar, ya, yang diucapkan oleh salah satu exchanger. Wow, ya, ada juga rupanya developer yang seniat ini. Nah, itu buat saya itu keren, ya. Buat saya itu keren, ya, karena ternyata selama ini mereka belum menemukan ada developer yang seniat Nagaya. Seniat Nagaya untuk membangun sebuah aset kripto bukan hanya dari konsepnya, ya, tetapi dari keseriusannya, dari niat yang sungguh-sungguh untuk memberi fondasi, ya, untuk membangun fondasi, ya, ya, walaupun tentunya kalau kita bicara ketika nanti kita listing, ya, kita akan benar-benar masuk ke dalam sebuah industri. Bayangkan teman-teman, itu industri di mana perilakunya, ya, perilakunya udah bisa dikatakan 99,99%, ya, seperti yang kita lihat. Ya, mereka hanya mengharapkan FOMO, mereka hanya melakukan aksi pump and dump selama ini, ya. Mereka menjadikan aset-aset kripto itu hanya sekedar alat untuk mencapai keuntungan cepat. Ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena kita menjadi satu-satunya, teman-teman. Menjadi satu-satunya muncul dengan sebuah aspek fundamental yang kita sudah persiapkan. Ya, tentunya ini tantangan kita tidak mudah, ya, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman semuanya bisa memahami, ya, memahami konsep Nagaya ini, menjiwai, ya, lebih tepatnya, ya, saya mengutip Ibu Siska seringkali mengatakan siapa yang menjiwai. Kalau menjiwai, saya percaya itu akan nanti terlihat dari perilaku Anda, ya, saat kita listing di market. Betul, betul. Seperti Dan kalau itu, dipikir-pikir terharu, ya Pak, ya. Ya, tadi saya sambil Bapak mau bicara, saya sambil berpikir. Ya, terutama bagi teman-teman yang mengenal Nagaya dari tahun 2018, ya. Ya, kemudian saya sendiri bergabung di Nagaya di manajemennya di tahun 2020, ya. Kemudian Pak Yunias tahun 2022, ya Pak, ya, betul ya. Tapi 2021 sudah mengenal Nagaya, ya. Jadi betul. Dari akhir 2020 sudah mengenal Nagaya, tapi bergabung di awal 2022 sebagai ya, berarti yang sama lah, ya Pak, ya. Cuman saya awal, Bapak di akhir 2020. Betul. Jadi terharu, ya Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat perjalanan kita selama 5 tahun terakhir, di-liku apa yang kita lewati, ya, kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, bagaimana di awal, ya, ada banyak yang bilang wah ini nggak akan lama, ya, banyak yang bilang ini bentar lagi scam, ya, banyak yang bilang ini akan seperti ini, akan seperti itu, ya, sekian banyak, ya, tantangan-tantangan, ya, yang mencoba menjatuhkan Nagaya, ya. Ketika kemarin kita 1-2 minggu terakhir ini, ya, kita berbicara dengan beberapa exchanger dan mereka mengapresiasi, ya Bapak Ibu, mereka mengapresiasi bahwa kok sampai ada yang bilang kok ada, ya, developer tuh yang seserius kalian. Itu terharu Bapak Ibu, sangat terharu, ya, karena
ya Anda juga ya, Anda adalah bagian dari Nagaya ya. Dari tahun berapapun Anda bergabung, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23 pun, Anda menjadi bagian dari perjalanan Nagaya. Nagaya adalah Anda adalah Nagaya. Ya. Jadi Anda pasti mengetahui ya. Anda pun ya ada yang bilang, wah ini kayak gini lah, ini kayak gini. Jadi Anda tahu ya, tantangan-tantangan apa yang Anda lewati, betul tidak? Ya, betul ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda mendengar sebagai holder Nagaya, pemegang aset Nagaya, Anda mendengar dari exchanger yang dijadikan patokan ya, bahwa aset kripto itu yang memang benar itu harusnya di exchanger. Banyak yang bilang seperti itu. Mereka sendiri melihat konsep kita dan mereka kagum. Mereka terharu, mereka appreciate. Bahkan ya tadi ya, saya sampaikan banyak yang bilang bahkan kok ada ya yang seniat kalian gitu. Ya, kita berbicara banyak yang bilang ICO itu katanya 3 bulan, 4 bulan. Nggak harus, Bapak Ibu. Karena nggak ada ketentuan ICO itu harus berapa lama. Ya, bahkan ya Pak ya, kemarin ada yang sempat sharing, ada beberapa aset yang 1 hari dibuat, besoknya dia ICO, besoknya dia listing, besoknya koinnya naik 100%, tapi besoknya turun 100%. Itu semua periodenya 1 hari. Jadi pas mereka dengar, kalian sudah ICO berapa lama? 5 tahun, hah? Mereka terkejut ya. Jadi kalau misalkan dibilang Nagaya ini bisa nggak masuk Guinness Book World of Record ya untuk ICO terpanjang, ya menurut saya sih bisa saja. Bisa saja. Ya karena saya yakin tidak ada aset digital di luar sana, minimal saya tidak pernah melihat ya, karena saya pelajari ya market ini, dunia ini, tidak ada ICO 5 tahun Bapak Ibu. Kita ini paling panjang. Ya, dan itulah kenapa mereka appreciate ya, mereka appreciate konsep kita dan mereka appreciate keseriusan dari Nagaya ya, terutama ketika Pak Yohanes Chandra membagikan tentang konsep Nagaya ini seperti apa, niat ke depannya seperti apa ya, kenapa beliau membuat Nagaya ya, kenapa mereka salut Ya. Yang kedua juga Pak, yang kedua ketika mereka tahu perjalanan 6 juta Nagaya terjual itu lewat mouth to mouth. Nah itu juga sesuatu yang mengejutkan. Tidak pakai apa-apa ya Pak ya. Ya, itu mengejutkan buat mereka karena benar-benar ini menjadi sesuatu yang baru ya di industri ini, dan itu sebabnya responnya tentunya mereka juga bukan hanya kita lihat antusias ya Pak Dani ya, mereka akan membantu sekali. Betul. Bahkan mereka nantinya akan menjadi bagian ya untuk bisa mengenalkan Nagaya ini bukan hanya di komunitas mereka ya, tapi ada banyak peluang kolaborasi yang mereka tawarkan. Ya, ini sangat menggembirakan sekali. Semoga ya teman-teman kita mendapat dukungan dari banyak exchanger yang ingin bersama-sama menjadikan Nagaya sebagai sebuah standar baru di industri aset kripto ini. Betul sekali ya. Jadi teman-teman, aset kripto ini ya, di dunia kripto di berbagai negara ya. Ini sekarang dinamikanya berbeda-beda ya. Dan sekarang dengan hadirnya Nagaya, kita masuk ke industri ini ya, masuk ke dunia ini. Akhirnya Nagaya akan menunjukkan dirinya. Ya, kita akan unjuk gigi nih. Ya, berada di lapangan. Tadinya kita harus mempersiapkan diri, ya kita latihan di gym, kita yang ngangkat beban ya, treadmill, dilatih ya. Sekarang bersiap nih ya, anak kita ini akan masuk ke tempat di mana kita akan bertarung. Kita menunjukkan diri kita ya. Apakah kita sudah siap? Dari manajemen kami sudah siap. Ya, dari aset, dari fondasi seperti yang kami sampaikan di awal tahun, kita sudah siap. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai holder Nagaya, ya, yang sudah kenal Nagaya berapa lama pun Anda sudah kenal, Anda sudah siap belum? Ya, Anda sudah siap belum? Ya, Anda sudah siap belum menyongsong Nagaya ini menjadi standar baru di industri aset digital? Ya, Anda sudah siap belum? Soalnya seperti ini, banyak dari teman-teman kita ya, banyak dari kita yang mengatakan, Pak,
Saya punya Nagaya ini untuk aset jangka panjang. Saya punya Nagaya ini agar saya bisa mensejahterakan anak cucu saya nantinya, atau mengirim orang tua saya bisa umroh ya, atau ke Holy Land atau dimanapun ya, bisa beli rumah segala macam ya. Tapi banyak yang biasanya tergiur ketika sudah masuk market. Nah, itulah tes kesiapan Anda. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya, jadi bukan cuma manajemen yang harus siap, bukan cuma asetnya itu sendiri yang harus siap, tapi Anda sudah siap atau belum. Ya, nanti kita akan bahas itu dengan lebih detail. Nah, sekarang kita mungkin akan kembali, Pak. Kita bahas tentang perubahan, adjustment ya, bukan perubahan ya, penyesuaian ini. Ya, berarti 10 juta dari 11.250.000. Itu berarti Nagaya yang bersirkulasi di pasar pun akan berkurang. Ya, akan berkurang. Kok bisa? Kok bisa, Pak? Dari 11.250.000 berkurang jadi 10 juta. Simpelnya seperti ini ya. Kalau Anda baca white paper Nagaya, ya, jadi Singapura mengizinkan perusahaan developer kripto untuk menyimpan alokasi untuk mereka ya, untuk developer maksimal adalah 20%. Ya, maksimal yang diizinkan. Ya, maksimal yang diizinkan. Oke, terima kasih Pak Yunias ya. Maksimal yang diizinkan oleh Singapura adalah 20%. Ya, 20% dari supply total. Berarti kalau supply total kita 50 juta, 20%-nya berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Tapi selama ini manajemen membuat keputusan bahwa kita hanya akan menyimpan 5 juta. Ya, di mana-mana biasanya perusahaan aset digital lain maunya megang sebanyak-banyaknya dong. Kenapa? Satu, agar mereka bisa kontrol harga. Kedua, karena asetnya nggak laku. Ketika ICO ya. Nagaya justru tadinya mau menyimpan 5 juta. Nah, tapi setelah kita membahas, kita berbicara kepada manajemen ya, kita bahas satu sama lain, ya, Nagaya akan menyimpan 10 juta. Ya, kenapa? Ya, agar kita bisa menggunakan alokasi ini untuk hal-hal lainnya ke depannya, termasuk untuk pengembangan. Ya, yang berarti karena kita diizinkan menyimpan maksimal 20 juta, hanya 20%, 20%, itu berarti perusahaan tidak bisa dengan semudahnya mengatur harga. Ya, kalau 80% dari suplai barang itu bersirkulasi di pasar, 20% dipegang oleh pemasok ya, atau oleh developer, yang berarti powernya lebih banyak dipegang oleh siapa? Oleh pasar. Betul? Ya. Nah, jadi perusahaan akan memegang 20% yang diizinkan oleh Singapura. Yang berarti manajemen Nagaya tidak lagi menyimpan 5 juta, tapi akan menyimpan 10 juta Nagaya. Ya, yang berarti yang di supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. Ini ada yang kirim pesan yang cukup lucu tapi nggak usah saya sebut ya. 40 juta. Ya, 40 juta yang dilepas ke publik, 25% dari supply yang kita lepas ke publik. 25% dari 40 juta berapa Bapak Ibu? 10 juta. Clear ya? Ya, jadi itulah kenapa kita bicara tentang poin pertama dulu ya. Yang dilepas yang kita kejar untuk mencapai exchanger bukan lagi 11.250.000 tapi 10 juta. Ya, Pak Yunias ada komentar Pak? Cukup clear, sudah jelas sekali. Nah, hanya mungkin ada pertanyaan nih, Pak Dhani, karena ini target mana yang tercapai lebih dulu kan? Kalau sebelum tanggal 30 Juli 2023 tercapai soft cap 10 juta, maka bahkan sebelum Desember kita sudah akan mulai ya proses pendaftaran ke exchanger. Katakanlah di November itu ternyata kita berhasil mencapai soft cap 10 juta. Maka kita akan melakukan proses pendaftaran itu bukan di Desember tapi di November juga. Nah, tapi menjadi persoalan adalah ketika soft cap 10 juta ini kan tidak tercapai nih Pak. Ya, katakanlah cuma 8 juta nih Pak. Nah, padahal
di Desember kita sudah menentukan batasan waktu sekarang. Ya, ada deadline. Ya, kita akan masuk ke exchanger itu dan proses pendaftaran akan kita mulai start dari awal Desember. Nah, berarti ketentuan atau permintaan dari pemerintah Singapura untuk kita bisa soft cap di 25% dulu kan berarti tidak tercapai nih Pak. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi di Singapura yang nanti dikhawatirkan akan berdampak ya Pak, ya entah seperti apa dampaknya. Nah, solusinya seperti apa nih Pak Dhani? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Ya, saya yakin ini juga menjadi pertanyaan banyak dari Anda ya. Kalau sampai misalkan per November 30, ya misalkan belum 10 juta yang terjual. Terus bagaimana? Ya, salah satu solusinya, bukan salah satu, solusinya adalah kita tidak mungkin ya melanggar peraturan Singapura. Jadi tetap yang kita pegang teguh adalah perusahaan. Yang pertama, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%. Ya, perusahaan boleh menyimpan maksimal 20%. Dan yang kedua, sebelum listing di exchanger, ya, 25% supply total harus dilepas ke publik. Ini mungkin saya tulis saja ya Pak, biar jelas ya. Oke, kita kembali berjumpa dengan Mr. Whiteboard ya. Jadi yang pertama adalah maksimal 20% untuk developer. Untuk developer ya. Yang kedua adalah 25% dari supply total. Sorry. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tulisan saya kurang bagus karena menggunakan mouse. Supply total, supply yang dilepas ke publik. Nah, sekarang itulah kenapa angkanya untuk ini adalah 10 juta. Betul? Ya, untuk yang ini angkanya pun 10 juta. Betul? Karena kalau 10 juta berarti supply total kan, supply yang dilepas ke publik adalah 40 juta. 40 juta berarti kan yang 25%-nya adalah 10 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan per bulan November tanggal 30, 10 juta ini tidak tercapai? Ya, yang berarti mohon maaf. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Akan ada sejumlah nagaya yang akan di-burn. Ya, berarti akan ada sejumlah nagaya yang mau tidak mau harus kita burn. Ya, agar kita bisa mengikuti peraturan kedua hal ini. Ya, satu hal itulah kenapa tadi kami sampaikan kita tidak akan merubah fundamental dari nagaya. Ya, dari awal komitmen kita tetap 25% kita masuk 25% supply yang kita lepas ke publik kita masuk market, dan perusahaan hanya boleh menyimpan maksimal 20%. Kalau itu tidak tercapai, ya, per tanggal 30 November tahun 2023, supply yang kurang untuk kita bisa masuk ke exchanger, untuk kita bisa memenuhi ya kriteria untuk bisa masuk ke exchanger dari Singapura, supply yang kurang tersebut, supply yang lebih ya, harus kita burn. Yang berarti apa? Total supply dari nagaya berkurang. Ya, jadi seperti itu Pak. Ya, itu adalah solusinya. Oke, berarti kalau kita pakai perhitungan ya sebagai contoh tadi, seandainya nanti di akhir November itu kita baru berhasil mencapai soft cap di 8 juta. Ya, 8 juta. Nah, untuk supaya kita tidak melanggar regulasi atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Singapura, maka akan di-burn sejumlah 10 juta nagaya. Jadi total supply yang tadinya 50 juta itu akan tersisa 40 juta.
Ya. Nah, pertanyaannya ketika sudah tersisa 40 juta, berarti 20% kepemilikan atau lebih tepatnya yang akan dipegang ya oleh perusahaan, 20% dari 40 juta itu adalah juga 8 juta, Pak Dani. Ya, 8 juta. Nah, berarti total supply yang akan dilepas kepada publik adalah 32 juta Nagaya. Ya, karena 32 juta Nagaya ini ketemu angka 25%-nya itu di angka 8 juta. Ya, semoga ini clear teman-teman ya, semuanya bisa bisa menerima penjelasan ini secara clear dan tidak lagi perlu mempertanyakan terus hal-hal semacam ini karena sudah secara jelas malam hari ini Pak Dani sampaikan kepada kita semua. Ya, betul. Ya, kembali nanti pada saat itu terjadi, ya perusahaan akan memegang berapa kita masih belum tahu, Pak. Ya, apakah perusahaan akan tetap memegang 20% ataupun 10%, kita akan melihat situasi ketika itu terjadi. Ya, tapi kalau tanya sama saya pribadi, Pak, ya, apakah itu sesuatu yang diinginkan manajemen? Kalau bisa itu pilihan terakhir, Pak. Ya, kalau bisa itu pilihan terakhir. Kenapa? Ya, kita juga harus memikirkan implikasinya ya, teman-teman ya. Kalau misalkan sampai ada sejumlah Nagaya yang di-burn, apalagi supply-nya cukup banyak yang di-burn ya, itu pasti akan ada penyesuaian nantinya terhadap rencana proyek-proyek ke depannya. Kenapa? Karena dari awal sudah dihitung, oh dengan sekian banyak yang terjual, berarti sekian banyak proyek yang bisa dijalankan, ya, dan dalam waktu sekian banyak yang berarti sekian banyak benefit yang bisa nantinya kita bagikan. Ya, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan contohnya ya, kita sudah siapkan bahwa kita mau bikin gedung 30 lantai, contohnya. Ya, kita mau bikin gedung 30 lantai, berarti fondasinya harus sekian. Ya. Nah, tapi karena satu hal dan lainnya, fondasi yang kita bisa bangun tidak sedalam itu. Ya, tidak sekuat itu. Ya berarti kita nggak mau resiko ambruk dong gedungnya, betul tidak? Ya berarti ya mungkin dari 30 ya kita hanya bisa bikin 20 lantai. Seperti itu. Ya, itu adalah salah satu implikasinya. Ya, apakah ini sesuatu yang ideal? Ya tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Tapi kalau memang ini yang harus dilakukan, ya kita akan lakukan. Tapi itulah kenapa saya sampaikan kepada Anda, ya ini saya berharap ini pilihan terakhir lah Pak. Ya, saya berharap ini pilihan terakhir. Ya, dan mudah-mudahan kita sebagai holder Nagaya dimanapun kita berada, kami dari manajemen sendiri masih akan fight ya sampai bulan November agar kita kejar minimal penjualan di 10 juta ya dari seluruh negara, dari manajemen dari seluruh negara kami masih akan fight ya untuk kita bisa kejar sampai 10 juta. Mungkin seperti itu Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman, ayo yang ingin berkontribusi bersama-sama masih ada kesempatan ya teman-teman, masih ada kesempatan untuk kita miliki target pribadi ya. Jadi teman-teman ingin memiliki berapa banyak Nagaya ya, masih berkesempatan untuk Anda bisa kerja, untuk Anda bisa kejar ya, untuk mendapatkan Nagaya di harga ICO. Oke, teman-teman, dan kemudian juga teman-teman bisa berkontribusi dengan mulai mengenalkan Nagaya ini kepada lebih banyak lagi teman-teman, keluarga, ya. Tentunya harapan kami adalah mengenalkan, mengedukasi mereka juga dengan benar. Ya, jangan FOMO ya, teman-teman. Ingat, dari awal Nagaya diciptakan bukan untuk FOMO. Karena kalau memang Nagaya ini diciptakan seperti mayoritas kripto lainnya untuk FOMO-FOMOan, ya, tentu kita nggak perlu juga ICO 5 tahun. Tadi Pak Dhani sudah sampaikan, bahkan ada yang hari ini dibuat, besok sudah listing, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, ya, tentu ya, manajemen
yang menggunakan waktu kesempatan sisa kurang lebih 3 bulan ya, 3,5 bulan, tapi juga teman-teman semuanya bisa bersama-sama menjadi bagian dari sejarah sukses bersama dengan Nagaya. Betul sekali. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi teman-teman, memang sekali lagi saya sampaikan ya, ini bukan situasi yang ideal. Ya, ini bukan situasi yang ideal. Kalau bisa, makanya kenapa kami dari manajemen sendiri berharap ini adalah pilihan terakhir. Ya, tapi kita juga harus memahami ya bahwa sudah saatnya perusahaan level up. Ya, sudah saatnya kita mulai fokus ke hal-hal yang memang sudah kita persiapkan setelah Nagaya sudah masuk exchanger. Karena ingat ya, Nagaya ini dibuat untuk hal-hal yang besar. Rencana Nagaya ini sangat besar dan sangat panjang ke depannya. Kita tidak bisa hanya berkutat di ICO saja. Betul ya? Setuju ya? Semua rencana-rencana yang sudah kami sampaikan kepada Anda dari awal, pertama kali kita memberikan edukasi dan informasi tentang Nagaya. Itu rencana-rencananya sangat banyak, betul tidak? Ya, banyak dari mereka yang akan terjadi setelah kita sudah melewati tahap ICO ini. Jadi mau tidak mau, ya kita harus kejar ICO kita selesaikan tahun ini. Jadi itulah kenapa ya kami sendiri dari manajemen kita komitmen dan kita fokus, kita kejar penjualan 10 juta sampai akhir tahun, sampai bulan November. Ya, dan saya juga berharap Anda sebagai Nagaya holder bisa melihat ya implikasinya akan seperti apa kalau sampai kita mencapai 10 juta ataupun kurang, nanti implikasinya akan seperti apa, Anda pasti bisa menelaah sendiri. Ya, jadi kalau Anda bisa melihat itu, ya sekarang 2-3 bulan ke depan nih sampai bulan November, ayo kita sama-sama kejar. Ya, kita sama-sama bantu Nagaya mencapai 10 juta penjual. Ya. Oke, Pak Dhani, mungkin ada satu hal yang terakhir nih ya, yang harus kita bahas. Persiapan-persiapan apa nih Pak yang harus kita lakukan ya? Bukan hanya dari manajemen, tapi juga tentunya holder. Apa saja sebaiknya persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan? Baik. Silakan Pak. Sekarang mungkin dari kita dulu kali ya Pak ya, dari manajemen dulu ya. Iya, betul Pak. Silakan Pak. Oke, dari manajemen sendiri, apa sih sebenarnya, kayaknya manajemen sibuk sekali ya, 1 bulan terakhir ini. Sibuk apa sih? Ya, dan selama 2-3 bulan ke depan ini sibuk apa? Ya, yang pertama, ya, jadi bagi ada teman-teman kita di luar sana ya, teman-teman kita yang tercinta, tersayang ya, yang mempertanyakan, loh, kayaknya manajemen sibuk banget sekarang. Mana mereka ya? Ya, jawaban bagi Anda adalah, yang pertama, ya, holder melihat atau tidak melihat pentingnya 10 juta ini dikejar. Manajemen melihat 10 juta ini penting untuk kita kejar. Ya, jadi ya saya yakin Anda sebagai holder Nagaya, ini kita sama-sama ya, kita sama-sama fokus, kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo kalau bisa Pak 10 juta, kalau bisa 11 juta 250, 11 juta 250 Pak, jangan 10 juta Pak ya. Kalau bisa, kenapa tidak ya? Kita mindsetnya seperti itu. Nah, namun kan ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang hanya menunggu kapan nih masuk exchanger, ya. Seperti itu. Nah, jadi kami dari manajemen sendiri masih mengejar untuk penjualan 10 juta ini terjadi secara global ya. Secara global di berbagai negara. Termasuk Profesor Jung, termasuk Bu Yuli, termasuk saya, termasuk Pak Yunia sebagai BDM, termasuk Pak Yohanes Chandra sendiri, ya termasuk Hui, dan semua tim jajaran tim manajemen kami masih fokus agar kita bisa kejar 10 juta ini tercapai by November 30. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan beberapa hal-hal yang diperlukan untuk listing di exchanger. Ya, beberapa diantaranya adalah yang pertama perubahan website. Ya, nanti jadi website ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Ya, jadi Anda nanti tunggu saja kabarnya. Ya, website ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah website dari Nagaya itu sendiri. Ya, memperkenalkan koinnya, aset Nagaya, aset digital dari Nagaya. Nanti mungkin akan ada
ya, tapi ya website terpisah untuk proyeknya mungkin, ya, kemudian untuk utilitas, ya, kemudian untuk ya stakingnya dan sebagainya. Nanti kita akan kondisikan seperti apa. Yang pasti visi dan fundamental dari Nagaya ini secara fundamental ya tidak akan berubah. Tapi apakah akan ada penyesuaian-penyesuaian? Mungkin ada. Ya, sekali lagi saya tekankan ya, secara fundamental konsep Nagaya tidak berubah. Ya, secara fundamental konsep Nagaya tidak berubah. Oke, tapi secara penyesuaian apakah harus ada beberapa penyesuaian? Mungkin akan ada. Sekali lagi, manajemen memperhatikan kondisi yang paling ideal ketika nanti Nagaya sudah di market. Ya, kita juga harus melihat nanti ketika sudah di market apa sih yang terbaik kita lakukan agar secara harga Nagaya masih relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik. Ya, jadi kita harus benar-benar menelaah beberapa situasi dan kondisi, kita harus melihat seperti apa ya, kebutuhan dari pasar sendiri seperti apa. Jadi nanti akan ada beberapa penyesuaian pastinya. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan, Anda dengar dari saya, secara fundamental, secara konsep, tidak akan berubah. Ya, tapi pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian kecil. Salah satunya adalah website, kemudian nanti white paper. Ya, tadi sudah tertera ya di official announcement bahwa mungkin akan ada penyesuaian di white paper. Penyesuaian di mana ya? Mungkin termasuk dengan perubahan soft cap. Ya, ataupun total supply. Kalau nanti sampai ada yang di burn, kita berharap tidak ya. Kalau sampai ada yang di burn, ya nanti akan tertuang di dalam white paper secara tertulis pastinya ya. Kemudian audit. Ya, audit dari chain dari Nagaya itu sendiri. Ya, beberapa exchanger ada yang membutuhkan. Ya, jadi selama ini kita menyatakan ya bahwa audit itu sebenarnya kan karena dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, jadi sebenarnya mereka bukan validator. Ya, tapi dibutuhkan ternyata oleh exchanger. Dan karena Nagaya ini blockchain, ya tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, silahkan mau diaudit, audit saja. Ya, cuman selama ini memang kita tidak pernah melihat kebutuhan dari audit itu sendiri. Karena mereka yang paham blockchain itu pasti tahu bahwa blockchain Nagaya itu bisa diakses dengan mudah, ya. Tapi ternyata beberapa dari teman-teman kita di exchanger membutuhkan itu, ya, sebagai cap bahwa oh blockchain-nya ada. Jadi mungkin ya, sekali lagi tidak semua, tapi mungkin chain dari Nagaya ini nanti akan diaudit, ya. Chain-nya ya, blockchain dari Nagaya ini akan diaudit. Oke, kita masih belum tahu kapannya, kita masih belum tahu kapan ini akan dilaksanakan, tapi sudah ada di dalam roadmap kita. Ya. Kemudian CoinMarketCap dan CoinGecko sekali lagi kita juga harus daftarkan di sana, ya. Ya, setelah kita berbicara dengan beberapa exchanger, sekali lagi opini kita tidak berubah. Mereka bukan validator. Ya, CoinMarketCap dan CoinGecko ini bukan validator, melainkan mereka adalah tempat listing, tempat kita simpan koin kita. Ya, tapi setelah kita berbincang-bincang, kita bicara, kita tukar pikiran dengan beberapa exchanger, ya mereka mengatakan ya nggak apa-apa, simpan saja di sana agar lebih banyak teman-teman kita di luar sana nanti yang mengetahui tentang Nagaya. Ya, jadi walaupun kita sebagai pribadi kita tidak terlalu melihat keperluan dari CoinMarketCap dan CoinGecko tersebut, tapi kalau memang itu yang dibutuhkan oleh pasar, sekali lagi ya, patokannya adalah agar kita bisa menciptakan situasi dan kondisi yang ideal ketika sudah di market. Kalau memang itu yang harus kita lakukan, kita akan lakukan. Ya, CoinMarketCap dan CoinGecko juga kita sedang proses ya mengarah ke sana. Jadi nanti Anda juga akan bisa melihat. Sekali lagi, tanggal tepatnya kapan kita masih belum tahu. Ya, karena teman-teman kita di luar sana nih banyak yang berspekulasi ya. Kata Pak Dhani begini ya. Kita masih belum tahu tanggalnya kapan. Tapi itu adalah salah satu roadmap dari Nagaya ya, audit dan CMC dan CoinGecko. Oke, kemudian kita juga sedang menyiapkan edukasi bagi calon-calon holder dari exchanger. Ya, sekali lagi mereka datang dari berbagai negara, ya jadi mereka juga harus mengetahui konsep Nagaya itu seperti apa ya. Termasuk juga sebenarnya mengedukasi si para exchanger-exchanger ini.
Ya, jadi kita setiap kali ketemu exchanger, kita hampir selalu kita juga mengedukasi mereka. Ya, tentu kita tukar pikiran juga, kita belajar juga dari mereka ya, nanti dunia exchanger seperti apa, ya. Nah, tapi kita juga memberikan mereka edukasi ya tentang aset yang sebenarnya itu seperti ini loh. Nah, gaya itu seperti ini loh. Itulah kenapa banyak dari mereka yang surprise. 5 tahun ICO, ya itulah kenyataannya ya. Ya, jadi memberikan edukasi bukan cuma kepada calon-calon holder ini yang datang dari exchanger, tapi kepada exchanger-exchanger ini. Ya, salah satunya kok bisa ya bertahan ya kuat gitu loh ya, ICO 5 tahun tuh gimana caranya. Nah, itulah ya. Berarti kita memberikan mereka edukasi tentang apa namanya kesabaran ya. Ya, menciptakan produk yang jangka panjang itu seperti apa. Ya, itu salah satunya, beberapa di antaranya ya. Jadi, Pentingnya fundamental, Pak. betul sekali. Kita sama-sama belajar. Ya, dan kami kita juga bersyukur ya, teman-teman dari exchanger ini open mind. Ya, mereka open mind ketika kita sampaikan, kita nih menciptakan sesuatu yang jangka panjang dengan fundamental yang kuat. Dan mereka appreciate. Ya, mereka appreciate. Oke, kemudian kita mulai memperkenalkan Nagaya ke market crypto. Ya, jadi mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan Anda akan melihat ya Nagaya ini kita akan ada di beberapa blockchain conference mungkin ya melakukan AMA kembali. Sekali lagi mempersiapkan ya market ini untuk kedatangan nih dari Nagaya ya. Mereka belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Bersiap-siaplah ya. Oke, kemudian mempersiapkan proyek yang kedua. Ingat sekali lagi ya, ini bukan semudah membalik telapak tangan. Proyek ini harus dijalankan, harus dimonitor dengan baik langsung oleh CEO. Ya, ketika sudah ada keuntungan, kita akan bagikan kepada Anda. Tapi nanti breakdown-nya akan kami bagikan kepada Anda tentunya. Nanti prosedurnya seperti apa. Ya. Kemudian, banyak sekali tugas kita ya. Kemudian memilih exchanger. Ya, kita sedang berbicara dengan beberapa, bahkan dengan beberapa yang sudah MOU dengan kita dari awal. Ya, beberapa kan kami sampaikan ya, dari tahun 2019-2018 ini sudah ada beberapa yang sudah MOU dengan Nagaya. Ingin meminang Nagaya, masuk ketika Nagaya sudah mencapai soft cap. Nah, mungkin saking lamanya, kita beberapa dari mereka ada yang masih bertahan, beberapa dari mereka ada yang sudah nggak ada bahkan. Ya, jadi Nagayanya lebih panjang daripada exchangernya gitu loh. Itu unik sih ya. Nah, jadi kita juga berbicara lagi kepada mereka yang masih ada ya, dan kita juga sedang berbicara dengan exchanger-exchanger yang baru. Ya, dengan exchanger-exchanger yang baru, yang juga hampir mayoritas dari mereka ini mengajak kita jumpa. Bukannya kita yang mengajak mereka jumpa, ya, jadi kita juga sedang diskusi dan kita memilih. Sekali lagi, ya, memilih exchanger pun kita mesti hati-hati, Bapak Ibu. Karena kita lihat ya kasus yang nomor 2 tahun lalu, ingat ya, nggak ada yang sangka loh. Bayangkan, nomor 2 loh, legalitas jelas segala macam. Bisa jebol. Ya, jadi kita benar-benar sangat berhati-hati. Kita lihat reputasi mereka seperti apa, kita lihat liquidity mereka seperti apa, kita lihat roadmap jangka panjang mereka seperti apa. Ya, nanti apakah mereka akan bersinergi dengan kita untuk memperkenalkan ini kepada komunitas mereka. Ya, tentunya kita benar-benar memilih dengan sangat hati-hati. Ya, itulah kenapa PR kita banyak. Ya, jadi bagi Anda yang bertanya kemana aja nih manajemen ya, coba kalau Anda di posisi kita, ya, Anda lihat PR-PR kita, ya. Ya, dan itulah kenapa ya. Dan kami bersyukurnya, Bapak Ibu, ya tadi juga saya lihat ada beberapa yang membagikan informasi ini ya di WA ya. Mayoritas dari mereka, ya, mayoritas dari mereka, sebenarnya semua dari exchanger itu perlu melakukan yang namanya fit and proper test bagi koin itu sendiri. Ya, fit and proper test ini perlu dilakukan. Ya, apakah mereka ini perusahaannya benar nggak? Punya manajemennya benar nggak? Ya, proyeknya benar nggak? Kantornya ada nggak? Ya, dengan melihat Nagaya, hampir semua dari mereka bilang, sudahlah Nagaya mah nggak perlu lah. Nggak perlu lah ya, karena kriterianya apa? Yang pertama, punya kantor nggak? Ada, kita di 2 negara.
Manajemennya jelas nggak? Ayo mau video call sekarang pun boleh gitu loh istilahnya ya. Terus kemudian ada apa namanya, punya email support nggak kalau ada yang mau bertanya segala macam, ada, websitenya ada, proyeknya jelas, jelas. Jadi sudah nggak perlu lagi fit and proper test. Ya, jadi sekarang kita yang sedang berbicara, kita yang sedang tukar pikiran, kita yang sedang melihat sekali lagi ya, situasi yang paling ideal untuk Nagaya nanti seperti apa, dan kita memilih yang terbaik. Ya, sekali lagi, untuk menjaga nilai Nagaya itu sendiri. Termasuk ya, beberapa di antaranya adalah bagaimana kriteria dari member-member exchanger tersebut. Ya, kalau mayoritas dari mereka adalah trader, ya trader yang jangka pendek, ya ini ada soalnya beberapa dari mereka yang banyak dari mereka juga yang holder jangka panjang, ya ada dari mereka yang mayoritas adalah trader. Jadi kita belajar banyak dari exchanger-exchanger ini. Jadi kita memilih yang terbaik lah istilahnya untuk Nagaya ini sebagai exchange yang pertama. Itu dari kita, Pak. Mungkin ada yang Sudah sangat lengkap, Pak Dadi. Ya, mungkin bisa langsung kita masuk ke apa yang harus kita persiapkan dari sisi holder, Pak. baik. Oke, jadi apa yang harus Anda persiapkan sebagai holder ya? Nah, kita sebagai manajemen ini kan kita berjuang ya, kita fight. Kita mempersiapkan segalanya agar semuanya lancar, agar semuanya aman, agar semuanya sesuai rencana kita, ya minimal ya. Nah, sekarang Anda sebagai holder, ya Anda yang mendengarkan kami secara live atau secara rekaman, apa yang harus Anda lakukan? Mempersiapkan diri Anda sebagai holder, langsung Pak Yons, nambah aset sebanyak-banyaknya, langsung ditembak ya. Apa yang harus Anda lakukan sebagai holder? Mempersiapkan diri Anda untuk Nagaya masuk market. Yang pertama betul, ya. Mungkin bahasanya jangan nambah sebanyak-banyaknya. Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Ya, kita nggak mau bilang harga Nagaya nanti akan seperti apa. Karena yang namanya market apapun bisa terjadi. Tapi saya sampaikan kepada Anda, apa yang exchanger sampaikan kepada kita. Kebanyakan aset kripto seperti ini. Nagaya seperti ini dan kami salut. Kalau kita sebagai manajemen nanti bisa memberikan edukasi yang baik dan benar dan tepat sasaran kepada si market kripto ini dan mereka nangkep konsep Nagaya seperti apa. Ya, kira-kira bagaimana potensi harga Nagaya di market nanti? Ya, sekali lagi, apakah sudah pasti positif? Nanti kita akan bicarakan dampak negatifnya seperti apa. Ya, karena apapun mungkin. Ya, jadi yang pertama, kalau Anda percaya bahwa nanti harga Nagaya akan naik, Anda sudah punya belum Nagaya yang cukup di tahap ICO ini? Ya, saya sampaikan di awal tahun. Ini adalah tahun terakhir Nagaya ICO. Betul kan yang saya bilang? Ya, sekarang Anda dengar kata-kata saya. Ya, Anda belum tentu bisa mendapatkan Nagaya di harga ini lagi. Belum tentu. Ya, bukannya pasti enggak ya, belum tentu. Karena kita melihat ya situasi dan kondisi market seperti apa. Ya, jadi yang pertama, tanyakan kepada diri Anda sudah punya Nagaya yang cukup atau belum? Kalau belum, silahkan masuk ke website dan ya silahkan miliki Nagaya sesuai yang Anda butuhkan untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mulailah Anda familiar dengan exchanger. Ya, sudah nggak bisa lagi ya kita mengatakan, Pak, saya nggak tahu Pak caranya beli USDT bagaimana ya, saya nggak tahu Pak caranya beli Binance seperti apa. Sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu ya, sudah tidak bisa lagi. Anda mau nggak mau harus belajar. Ya, Anda mau nggak mau harus belajar. Belajar yang pertama dari sudut pandang exchanger itu sendiri. Mekanismenya seperti apa, cara pembeliannya seperti apa, cara jualnya seperti apa. Ya, semua yang Anda awalnya nggak bisa, kalau Anda lakukan secara terus-menerus, lama-lama pasti bisa. Yang penting Anda punya apa? Kemauan. Ya,
Anda boleh masuk ke YouTube, ada banyak tutorial cara beli USDT bagaimana, cara beli Binance Coin seperti apa, cara beli BUSD seperti apa. Mulai berfamiliarlah dengan exchanger. Ya. Terus Anda juga harus memahami, nanti kalau misalkan chart seperti ini artinya apa, chart seperti ini artinya apa. Ya, berbicaralah dengan sesama holder, siapapun yang Anda kenal, belajar sama-sama, atau berbicara dengan senior Anda, ya dari manajemen sendiri. Nanti kami akan buat beberapa video-video tutorial ya, tentunya mungkin secara internasional ya, akan kami sebarkan. Anda juga nanti bisa gunakan itu untuk Anda sendiri belajar. Yang paling penting Anda harus siap. Ya, seperti itu. Anda harus siap memahami, ya tadi yang pertama, Anda sudah punya Nagaya yang cukup atau belum? Oke, yang kedua, Anda harus paham exchanger itu seperti apa. Anda coba 1 minggu ini, Anda coba-coba beli USDT kayak gimana sih? Ya, coba-coba beli Binance Coin seperti apa sih, beli BUSD seperti apa sih? Coba-coba saja, nggak usah besar-besar. Minimal Anda tahu prosesnya seperti apa. Ya, dan mulai melakukan USD top up menggunakan kripto. Jadi Anda belajar. Ya, susahnya cuma yang pertama saja Bapak Ibu. Percayalah sama saya. Ya, susahnya di awal saja. Lama-lama Anda pasti bisa. Oke? Itu kemudian ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting adalah selain Anda berfamiliar dengan exchanger, cara mengaksesnya seperti apa, cara membeli aset seperti apa dan sebagainya, yang juga paling penting Anda persiapkan itu adalah psikologis dari diri Anda sendiri. Ya, psikologis Anda harus benar. Nah, ini yang saya perhatikan banyak teman-teman kita sering terkecoh ya. Teman-teman ya, bagi Anda yang sudah sering bermain di dunia exchanger, mungkin ini sesuatu yang biasa lah. Ya, tapi bagi Anda yang baru nanti pertama kali melihat dunia exchanger, melihat chart seperti apa ya, melihat, wah ini toh yang namanya exchanger gitu ya, oh nanti Nagaya pairingnya dengan apa, Anda nanti akan lihat. Anda harus bersiap untuk semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke? Anda harus bersiap dengan semua kemungkinan yang terjadi. Apakah ada kemungkinan harga Nagaya nanti ketika masuk di exchanger akan terbang? Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada kemungkinan nggak harga Nagaya akan jatuh dulu? Perhatikan saya menggunakan kata dulu ya. Dulu. Jatuh dulu. Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada. Ya, saya ngomong worst case scenario-nya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan saya pakai kata dulu. Jatuh dulu. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang nggak senang saya ngomong seperti ini ya. Loh, kok justru kita ngomong worst case scenario-nya? Kami dari manajemen harus sampaikan apa adanya. Ya, ya, nggak bisa kita nggak bisa kita hanya ngomong yang bagus-bagusnya saja ya. Kita juga harus ngomong resikonya. Ada nggak kemungkinan harga Nagaya jatuh dulu? Ada. Ada nggak kemungkinan terbang? Ada. Dua-duanya ada potensi, ada resiko. Ya, ketika harga Nagaya terbang, banyak dari kita yang tergiur untuk apa? Ayo, tergiur untuk apa? Ya, langsung berpikir, wah saya mau beli Alphard nih ya, atau saya mau beli mobil nih, wah saya mau beli rumah gitu ya. Nah, ya, jadi harga naik pun itu ada resikonya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini aset Anda. Oke, ini aset Anda yang tentukan, Anda mau apakan aset ini. Ya, tapi sekali lagi, ya naik dan turun market itu biasanya ya harga naik atau harga turun itu tidak menunjukkan nilai sesungguhnya dari aset itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya akan kasih lihat whiteboard ya. Pak, whiteboard saya kelihatan nih Pak ya. Oh sorry. Ini bukan whiteboard. Maaf. Oke. Oke, kelihatan ya? Oke, sekarang gini. Di dalam exchanger, nanti Anda akan melihat
ya. Harga Nagaya bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, ya. Ini tuh sebenarnya apa sih? Apakah ini menunjukkan nilai sesungguhnya dari Nagaya? Tidak. Ini hanya apa? Demand dan supply. Di mana demand naik dan supply turun, harga pasti naik. Dan juga sebaliknya. Ya. Sekarang seperti ini. Kita ngomong skenario misalkan harga Nagaya naik ya. Contohnya ya. Harga Nagaya naik. Ya, contohnya dia seperti ini ya, terus kemudian dia naik terbang. Di tahap ini biasanya banyak yang tergiur untuk apa? Jual. Ya, banyak sekali ya yang saya dengar sudah nggak sabar ya, karena sudah belinya dari cukup lama. Yaitu pilihan masing-masing ya, itu pilihan masing-masing. Namun seperti ini, ya, ketika Anda jual di sini, ya, kalau memang itu yang Anda inginkan, buat Anda cukup, itu silahkan ya, ini aset punya Anda. Ya, nah, tapi Anda ingat ya, Anda jual atau Anda beli, di sini proyek masih jalan. Bahkan sekarang kita akan menyambut proyek kedua. Kita nggak usah ngomong proyek ketiga dulu ya. Proyek ini masih jalan. Ya, psikologis teman-teman kita di luar sana biasanya adalah kalau harga setinggi-tingginya jual, harga serendah-rendahnya beli. Itu untuk aset yang tidak punya fundamental. Ya, untuk yang aset yang tidak punya fundamental. Sekarang mungkin nggak kalau Anda jual di sini harganya naik lagi, tambah tinggi? Mungkin saja. Ingat, proyek tidak berhenti loh. Kecuali ada force major ya, proyek tidak berhenti. Betul? Ya, jadi sekarang resikonya adalah kalau Anda jual ketika harga Nagaya naik, ya, ada kemungkinan harga Nagaya naik lagi. Betul? Betul tidak? Nah, sekarang saya rubah skenarionya. Misalkan ada yang bertanya, iya Pak, betul, tapi bagaimana kalau dia turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak turunnya dalam, di awal. Bisa saja, apapun bisa terjadi. Ya, saya ngomong worst case ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa lihat manajemen Nagaya ini apa adanya dan transparan. Kita tidak mau overpromise sama Anda. Ya, bagaimana kalau misalkan harga Nagaya turun? Ingat sekali lagi, harga Nagaya naik, harga Nagaya turun, itu tidak menunjukkan nilai sesungguhnya dari Nagaya. Kenapa? Gara-gara proyek masih jalan. Proyek ini nggak berhenti loh. Kecuali sekali lagi, kecuali ada force major, baru berhenti. Ya, jadi kalau misalkan dia turun, teman-teman kita yang kurang teredukasi akan panik. Ya, ya panik. Wah, ini bagaimana nih Pak? Ya, wah harganya turun, gini, gini, gini. Padahal dia tidak menyadari ini hanya demand dan supply. Bisa-bisa ya, ya ini hanya sementara. Kenapa? Justru bagi teman-teman kita yang sudah teredukasi, mereka lihat ketika harga turun ini apa namanya Bapak Ibu? Diskon besar-besaran, betul? Betul tidak? Ya, justru karena mereka melihat apa? Ini proyek masih jalan. Jadi seorang investor jangka panjang, seorang holder jangka panjang, mereka tidak memperhatikan ini. Ini hanya sebuah cerminan terhadap bagaimana sih sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Bagaimana sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Dampaknya, faktornya banyak Bapak Ibu. Bisa faktor ekonomi, betul nggak? Kalau ekonomi seluruh dunia lagi drop, ya mau Nagaya sebagus apapun pasti ikutan, betul nggak? Bisa faktor FUD, betul nggak? Ada yang kurang serak dengan Nagaya gitu ya, membuat isu-isu negatif, betul tidak? Ya apapun itu, ini hanya sebuah cerminan sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Nah, kalau Anda membuat keputusan jangka panjang Anda hanya gara-gara yang Anda lihat pada saat
ya nanti Anda akan menyesal karena proyek masih jalan. Betul tidak? Bisa-bisa setelah beberapa lama proyek ketiga dimulai. Nah, mungkin nggak ketika sudah jatuh harga Nagaya naik lagi? Mungkin. Ingat, jangan disamakan Nagaya dengan aset-aset digital lainnya. Ya, komitmen dari perusahaan adalah kita akan fokus setelah Nagaya masuk market, kita akan fokus kemana? Proyek. Ya, proyek, utilitas, edukasi, dan emas. Kita akan tetap tambahkan emas. Kenapa muka saya jadi merah ya? Seperti itu. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Jadi, Anda harus mulai perkuat psikologi Anda. Ya, yang Anda lihat naik turun ini hanya cerminan market pada saat itu. Orang-orang yang cerdas ketika melihat harga Nagaya, ya kita berharap ini tidak terjadi ya, tapi ya apapun bisa terjadi. Ya, ketika ini terjadi, mereka justru nambah. Karena mereka tahu ini masih jalan loh, dan ini akan ke depannya tambah banyak, nanti ada yang keempat, kelima, keenam. Ya, ini hal yang harus Anda perhatikan sebagai holder jangka panjang. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari aset Nagaya Anda harus paham implikasi jangka panjang dari keputusan Anda itu apa. Ya, Anda tetap harus paham cara membaca chart seperti apa dan sebagainya. Tetap Anda harus paham. Tapi jangan buat keputusan jangka panjang berdasarkan jangka pendek. Masuk akal? Ya. Nah, tapi sekarang panic sell, I am buying again if dead. Nah, mantap ya Pak Rio ya, memang harusnya begitu. Nah, tapi sekali lagi keputusan ada di tangan Anda sebagai holder. Anda mau apa ya? Anda mau mendapatkan benefit seperti apa dari Nagaya? Hidup seperti apa yang ingin Anda hidupi dari Nagaya ini? Benefit sebesar apa yang ingin Anda dapatkan? Karena ingat, sekali lagi saya tekankan, Nagaya bukan seperti aset-aset digital lainnya yang setelah sudah masuk market, proyeknya nggak jelas, ataupun proyek yang nggak membagikan benefit, berbeda. Ya, seorang holder sejati melihatnya bukan dari chart, tapi dari proyek yang mereka jalankan. Manajemennya serius nggak? Proyeknya benar nggak? Emasnya benar nggak ditambahkan? Kemudian utilitasnya benar nggak ada? Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan boleh saya rangkum, ini kembali ke Anda pasti akan belajar ke depannya. Ya, Anda akan belajar. Semua dari Anda belajar. Kami pun belajar, Bapak Ibu. Bukan cuma Anda. Ya, belajar itu kan berarti Anda mendapatkan informasi, betul? Ya, ya Anda mendapatkan informasi. Nah, Anda mendapatkan informasi. Pertanyaannya, Anda mendapatkan informasi Anda dari siapa? Ya, ada tiga kriteria nih. Informasi yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah dari manajemen. Ingat, kami berkomitmen ya, setelah sudah masuk exchanger, kami akan tetap memberikan informasi dan edukasi mengenai Nagaya tentang market dan sebagainya. Kami akan tetap update proyek-proyek seperti apa dan sebagainya. Tugas kami belum selesai. Ya, bahkan baru dimulai, capeknya baru dimulai. Ya, Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen. Yang kedua, dari komunitas. Komunitas ada dua, komunitas positif dan komunitas negatif. Ya, komunitas positif dan komunitas negatif. Nah, biasanya komunitas negatif ini ya yang benar-benar cerdas ya, negatif terhadap Nagaya agar Anda jual. Ya, nanti di market Anda jual, mereka lah yang ambil. Ya, itulah yang namanya FUD. Ya, jadi Anda sebagai holder harus cerdas. Ya, harus cerdas. Ya, kalau mereka ketika Nagaya sudah masuk market nantinya, mereka justru ngomong Nagaya begini. Anda lihat Nagaya wallet mereka. Ya, atau Anda lihat wallet exchanger mereka. Biasanya mereka justru nimbun. Agar Anda jual Nagayanya kepada mereka, mereka lah yang untung. Jadi Anda harus berhati-hati. Andanya sendiri harus cerdas dulu. Ya, jangan mau digituin. Ya, karena nanti Anda yang rugi di jangka panjang.
Ya, ada juga komunitas positif yang memang membagikan informasi langsung dari manajemen apa adanya. Ya, jadi yang pertama, Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen. Yang kedua, dari komunitas, komunitas positif atau negatif. Yang ketiga, dari luar. Ya, dari media, dari berita, dari coin market cap, dari exchangernya itu sendiri. Ya, sekali lagi. Ya, kebanyakan dari mereka sih, market ini hanya permainan demand dan supply. Kalau Anda hanya melihat chart, ini hanya demand dan supply. Ketika mereka mengatakan sesuatu yang negatif, biasanya mereka yang cerdas ya, artinya mereka ingin beli justru dari Anda. Ya, mereka justru ingin beli dari Anda. Andanya sendiri harus cerdas. Ya, patokan Anda adalah manajemen, karena manajemen masih membagikan informasi. Beda kalau manajemen sudah tidak lagi memberikan informasi. Ya, manajemen masih memberikan informasi, Anda tetap ikuti update dari manajemen. Update dari Nagaya. Ya, dan juga Anda harus lihat proyeknya masih jalan tidak. Emasnya masih ditambahkan tidak, utilitas masih ada tidak, edukasi masih jalan tidak, manajemennya masih ada nggak? Itu patokan Anda. Selama masih ada dan masih berjalan secara lancar, ya harusnya walaupun turun pun dia akan naik. Tapi ya sekali lagi saya sampaikan, kebanyakan dari exchanger menyampaikan mereka kagum melihat konsep Nagaya. Jadi seperti apa kemungkinannya nanti ketika kita masuk market, silahkan Anda bayangkan sendiri. Jadi saya rangkum ya, bagi Anda apa yang harus Anda persiapkan? Yang pertama adalah Anda tanya kepada diri Anda sendiri, Anda sudah punya belum Nagaya yang cukup? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus familiar dengan exchanger secara platform ya. Kemudian juga Anda harus familiar secara psikologis. Ya, pahami bahwa pergerakan naik turun itu biasa di market. Karena kita kembali ke demand dan supply. Patokan Anda adalah informasi. Dari mana? Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen, dari komunitas yang positif atau yang negatif, dan dari luar. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Sekali lagi, Anda bukannya Anda mau pegang Nagaya berapa lama? Bukan, itu pertanyaan yang salah. Tapi di harga berapa? Ini kembali ke pertanyaan saya yang awal. Ya, di harga berapa Anda ingin terus memegang Nagaya Anda? Ya, di harga berapa Anda ingin terus memegang Nagaya Anda? Anda ingin nilai aset Anda itu berapa? Tergantung informasi yang Anda terima dan tergantung keputusan yang Anda ambil. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Yunias? Oke, wah luar biasa komplit sekali, Pak Dhani. Ya, saya percaya ini teman-teman malam hari ini belajar banyak ya, belajar banyak untuk bisa mulai mempersiapkan diri. Nah, mungkin yang saya ingin sekali lagi mengingatkan teman-teman yang poin pertama dari apa yang perlu disiapkan holder, mulailah familiar dengan exchanger. Ya, ini serius ya teman-teman. Jadi mohon teman-teman sejak malam hari ini mulai kalau bisa mulai mencoba ya. Anda bisa kalau yang belum pernah sama sekali punya akun exchanger, coba mulai malam hari ini pertimbangkan untuk mendaftar di salah satu exchanger. Ya, entah di Indonesia, exchanger Indonesia, entah yang ada di luar. Apapun itu, ya. Lalu kemudian teman-teman mulai belajar deposit jika memang itu dibutuhkan ya. Deposit sebelum Anda bisa membeli USDT katakan atau BUSD atau apapun ya. Silakan Anda mulai melakukan proses deposit ya, Anda pindahkan sejumlah dana dari rekening bank Anda ke exchanger tersebut. Ya, sebelum nanti Anda bisa membeli kripto-kripto yang ingin Anda beli tadi ya. Kenapa ini penting teman-teman? Karena mulai berlaku ketika profit sharing di bulan Agustus ini akan dibagikan teman-teman. Nah, ketika Anda menerima sejumlah US dollar ya yang ada di USD wallet Anda, ketika nanti Anda melakukan proses withdrawal ya, bukan Anda jadikan Nagaya tapi Anda withdraw ya, minimal di $10 kan.
maka Anda akan mulai menerima, kalau Anda menggunakan bank, ya, metode bank transfer, nanti Anda akan menerima dari Bank Singapura, rekening Nagaya Technologies dari Singapura. Nah, tentunya yang Anda harus pertimbangkan adalah ini pasti akan ada biaya-biaya yang cukup besar ya, karena Anda terima itu langsung dari rekening perusahaan dari Singapura. Itu yang pertama. Nah, untuk itu, teman-teman, ketika Anda sudah mulai terbiasa menggunakan exchanger, nanti Anda bisa melakukan withdrawal dengan menggunakan metode kripto lain. Ya, katakan saja nanti kami akan segera tambahkan dan dalam beberapa hari ke depan Anda sudah bisa withdraw langsung masuk ke BUSD menggunakan BUSD, ya, atau menggunakan USDT yang TRC20, TRC20. Ya, itu dengan biaya lebih murah karena kalau Anda withdraw menggunakan ERC20, ya, ERC20 itu yang USDT, biayanya biasanya mahal sekali, gas fee-nya mahal, tinggi sekali. Ya, jadi kami sedang menyiapkan Anda nanti bisa menarik, ya, withdraw dengan menggunakan baik itu BUSD maupun USDT yang TRC20. Jadi yang pasti ketika ada potongan juga tidak terlalu besar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, mari segera ya persiapkan diri Anda. Ya, karena nanti ketika Nagaya sudah listing, mungkin Anda akan sangat kesulitan kalau pada waktu itu baru Anda sibuk ya, bingung gitu, baru mau belajar. Nah, seperti itu. Ya, mungkin yang terakhir Pak Dhani, karena waktu kita sudah 20.31, perubahan jadwal Pak Dhani. Kita perlu sampaikan ini. Ada beberapa perubahan jadwal, Pak. Silakan Pak Dhani mungkin yang mau menyampaikan. Baik. Oke, baik. Akan ada beberapa perubahan jadwal ya untuk sesi dari edukasi dan informasi dari Nagaya. Yang pertama adalah mungkin Anda perhatikan ya di grup sekarang namanya adalah Nagaya Holders Community. Ya, di grup Telegram. Ya berarti kita akan memberikan informasi-informasi ini secara berkala kepada holder dari seluruh dunia. Ya, kepada holder dari seluruh dunia. Grup terbuka untuk umum. Termasuk juga nanti bagi teman-teman kita yang akan holder dan calon holder Nagaya dari Exchanger. Ya. Mungkin untuk Zoom meeting sendiri ya mungkin mulai minggu depan ya ini akan mungkin sesi terakhir ya kita adakan yang seperti ini ya mungkin mulai minggu depan kita akan mulai, saya masih belum tahu ya apakah formatnya akan menggunakan Zoom atau YouTube ya, tapi kita akan mulai melakukan edukasi untuk market global dengan bahasa Inggris. Ya, sekali lagi kita menyongsong market global, kita mempersiapkan diri kita untuk mereka ya karena Nagaya bisa dimiliki oleh seluruh dunia ya. Untuk harinya hari apa kita masih belum tahu ya, kita masih menunggu kabar dari manajemen pusat ya. Yang pasti edukasi akan tetap berjalan ya. Anda masih akan tetap mendapatkan informasi secara berkala dari kami dari manajemen ya, namun kita akan berikan kepada holder dari seluruh dunia ya. Kemudian untuk withdrawal tadi sudah disampaikan ya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Oke ya, jadi mungkin saya tekankan sekali lagi ya, untuk bulan ini dan kedepannya, Anda bisa melakukan withdrawal ya dari benefit proyek menggunakan kripto yang pertama. Ya, itu kita akan ada tambahan BUSD dan USDT TRC20. Ya, yang kedua adalah jika Anda ingin menggunakan bank transfer, Anda akan menerima dari Bank Singapura atas nama Nagaya Technologies Private Limited. Ya, yaitu dari OCBC Bank Singapura. Yang tentunya kalau ada biaya-biaya akan ditanggung oleh Anda masing-masing. Ya, jadi itulah kenapa saya mengajak Anda untuk lebih familiar lah dengan dunia kripto. Ya, karena akan sangat mempermudah Anda ke depannya. Ya, mungkin itu saja untuk update perubahan, tapi nanti akan kami update kembali ya di channel juga mungkin nanti akan berubah nama ya. Tapi kami juga masih belum tahu seperti apanya ya.
Yang pasti adalah komitmen kami secara value dan fundamental Nagaya tidak akan berubah. Secara edukasi akan tetap berjalan dan kami akan terus membagikan edukasi-edukasi, update-update terbaru mengenai Nagaya secara berkala tentunya, ya. Dan apapun yang akan kami lakukan, proyek baru ataupun segala macam, Anda akan tetap bisa mendapatkan informasinya dari channel dan dari grup Nagaya Holders Community. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan kami dari manajemen, ada pertanyaan, perubahan data, ya, atau ada yang ingin Anda klarifikasi, Anda bisa langsung masuk ke support@nagaya.co, ya, dan di situ nanti admin akan membantu Anda. Seperti itu. Ada yang saya ketinggalan, Pak Yunias? Sudah lengkap, Pak Dani. Lengkap. Terima kasih semua informasinya. Oke, baik. Luar biasa ya, teman-teman. Apakah kita excited semuanya? Semangat? Semangat tidak? Semangat ya? Oke, baik ya. Ini luar biasa sekali. Waktu sudah menunjukkan 8.35 waktu Indonesia Barat, namun pesertanya masih 169, Pak. Luar biasa ya. Saya mengapresiasi Anda sebagai holder Nagaya, kami sayang kepada Anda sebagai Nagaya holder, dan komitmen kami dari manajemen adalah kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk membawa Nagaya ini ke exchanger dengan aman, ya, dengan smooth, ya, tentunya ya, lancar, dan menjaga harga juga dengan baik, ya, tentunya agar kita bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat dimanapun Anda berada, agar kita bisa mewujudkan impian kita bersama Nagaya. Ya, kita sudah hampir sampai, Bapak Ibu, dan tentunya kami minta doa dari Anda semua, ya. Kami juga tidak bisa lakukan ini sendiri sebagai manajemen, kami butuh dukungan, kami butuh doa Anda, kami butuh support Anda, ya, kami butuh kita berjalan sama-sama bergandengan tangan, karena Nagaya ini milik Anda juga. Kita sudah berjuang segitu lama, ya, bersama-sama. Mari kita jaga anak kita ini, ya, agar bisa mensejahterakan kita sama-sama di jangka panjang. Ya, jadi tunggu selalu update-update dari kami dari manajemen, akan selalu dibagikan via grup, via channel, via website, via email. Selalu ikuti perkembangan-perkembangan dari manajemen, ya, agar Anda tidak ketinggalan. Mari sama-sama kita buat sejarah bersama Nagaya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita foto bareng dulu. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.